Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Muhammad Malanto, mahasiswa UIR Teknik Perminyakan dengan NPM 193210-215 akan menjelaskan mata kuliah yang berjudul Teknik Reservoir. Pertama akan kita bahas yaitu definisi cadangan. Cadangan di tempat adalah sejumlah minyak dan gas bumi di dalam reservoir, baik yang dapat diproduksikan maupun tidak dapat diproduksikan. Cadangan atau reservoirs adalah sejumlah minyak dan gas bumi di dalam reservoir yang dapat diproduksikan. Cadangan potensial yaitu cadangan yang sudah terbukti dan sudah diuji produksi, tetapi belum diproduksi. Untuk memproduksi tinggal melakukan pelubangan atau perforasi. Ultimate Rake Factor yaitu RF terbesar yang dapat diperoleh dari suatu rest sampai kondisi abandonment. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan besarnya cadangan yaitu pertama, eksplorasi daerah baru, pelaksanaan produksi, harga minyak mentah, perkembangan teknologi, dan yang terakhir perhitungan ulang. Cadangan ini bersifat dinamis, yaitu dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil dari perhitungan sebelumnya. Besarnya cadangan migas selalu dinilai ulang untuk mengetahui perubahannya. Recoverable reserve atau ekonomi reserve. Cadangan yang dapat diproduksi sampai tingkat teknologi saat itu secara ekonomis. Selanjutnya, klasifikasi cadangan. Cadangan terbukti atau proven, yaitu cadangan minyak dan gas bumi yang sudah dibuktikan dengan pemboran dan sudah dilakukan uji produksi yang mencakup daerah reservoir seluas jari-jari pengurasan. Selanjutnya, cadangan mungkin atau probable, yaitu cadangan minyak dan gas bumi yang sudah dibuktikan dengan pemboran dan sudah dilakukan uji produksi yang mencakup daerah reservoir seluas batas minyak atau gas air. Selanjutnya, cadangan harapan atau possible, yaitu cadangan minyak dan gas bumi yang sudah dibuktikan dengan pemboran yang mencakup daerah seluas garis kontur terluas. Metode penentuan cadangan. Pertama yaitu dengan metode analogi. Dengan perhitungan cadangan, dengan metode ini dilakukan apabila data yang tersedia sangat minim melalui data yang diperoleh sebelum eksplorasi. Persamaan untuk menentukan cadangan metode ini menggunakan BAF, yaitu barrel per acne foot. BAF sama dengan 7.758 dikali dengan porositas batuan dikali dengan 1 kurang SWI dikalikan RF per BOI. Kedua, metode volumetrik. Untuk menghitung cadangan awal di tempat, data yang diperoleh dalam perhitungan ini yaitu data petrofisik, yaitu porositas dan saturasi air awal, data PVT, faktor volume formasi minyak dan gas, peta bawah permukaan dan isopak. Metode volumetrik digunakan untuk menghitung cadangan minyak gas di suatu lapangan yang datanya belum tersedia dengan lengkap. Perhitungan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya ETL hidrokarbon in balance, ultimate recovery dan recovery factor. Selanjutnya, metode decline curve. Metode decline curve digunakan pada reservoir yang telah diproduksi selama beberapa waktu dan memiliki kecenderungan penurunan produksi yang dapat diamati. Ada 3 jenis analisa decline curve. Yang pertama, exponential decline, hyperbolic decline, dan harmonic decline. Keunggulan dari metode curve penurunan produksi adalah yang pertama, menentukan umur produksi suatu lapangan migas. Yang kedua, memperkirakan laju produksi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, menentukan sisa cadangan pada kurun waktu yang tertentu. Yang keempat, metode material balance berprinsip pada keseimbangan massa dalam sistem. Volume awal sama dengan volume tersisa ditambah volume yang diproduksi. Diproduksi sama dengan invasi ditambah influx. Ekspansi sama dengan ekspansi fluida ditambah ekspansi batuan. Ekspansi itu sama dengan kompresibilitas dan batuan. Influx yaitu merembesnya air dari bawah reservoir.
Data yang diperlukan yaitu produksi, karakteristik batuan, karakteristik fluida, dan tekanan tes. Yang kelima, metode simulasi reservoir. Metode ini memilih model dan mengumpulkan memasukkan data ke model, history matching, dan peramalan. Simulasi reservoir merupakan aplikasi konsep dan teknik pembuatan model matematis dari suatu sistem reservoir dengan tujuan agar mendapatkan hidrokarbon atau minyak secara optimal dan ekonomis. Model matematis ini terdiri dari persamaan-persamaan yang mengatur aliran dengan metode solusi algoritma. Peralatan digunakan pada metode simulasi reservoir antara lain perangkat keras, perangkat lunak, dan reservoir sebagai model. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan metode ini yaitu dengan persiapan data, inisialisasi, penyelarasan, peramalan, dan keekonomian. Jadi ada perbandingan metode perhitungan cadangan. Metode yang pertama analogi. Data yang digunakan, data sumur atau lapangan sekitar. Kelebihannya cepat dan murah. Bisa dilakukan sebelum pemboran. Kekurangannya yaitu kurang teliti. Yang kedua, metode volumetric. Data yang dibutuhkan yaitu data log dan core, perkiraan luas, RF, dan sifat fluida. Kelebihannya yaitu informasi minimal, cepat dapat dilakukan di awal produksi. Kekurangannya, perkiraan kurang tepat. Yang ketiga, material balance. Data yang dibutuhkannya, data tekanan, data produksi, fluida, dan batuan. Kelebihannya tidak perlu perkiraan luas, dan RF dan ketebalan. Kekurangannya dibutuhkan banyak informasi. Yang keempat, decline curve. Data yang dibutuhkan data produksi, kelebihannya cepat dan murah, kekurangan dibutuhkan kondisi yang konstan. Dan yang terakhir, simulasi reservoir. Data yang dibutuhkan, data material balance untuk tip sial, data sumur, dan data geologi. Kelebihannya yaitu lebih mampu menjelaskan secara rinci. Kekurangannya mahal dan butuh waktu lebih lama. Recovery factor. Faktor perolehan atau recovery factor adalah perbandingan jumlah minyak atau gas yang dapat diambil terhadap jumlah minyak atau gas di tempat influence dengan menggunakan teknologi primary, secondary, maupun tertiary recovery. Metode yang dipakai untuk menghitung recovery factor ialah pertama simulasi reservoir, kedua material balance, ketiga decline curve, dan keempat metode analitik. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.